Bismillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Khori UM Surabaya. Saya dapat tugas untuk ngisi pengajian itu ya, HPT gitu. Hari ini pengantar saja karena penting. Asbabun nuzulnya itu apa, kok terus ono buku HPT, ini kan penting. HPT itu himpunan putusan tarjih. Nah, kisahnya itu begini. Dulu UM Surabaya itu pernah punya jurusan prodi ya, prodi kemuhammadian, Al-Islam dan kemuhammadian pernah. Saya angkatan pertama, Pak Asr mungkin masih tahu. Hanya 2 angkatan kedua itu sudah tidak banyak yang ikut, soalnya rasa-rasen nekuni Muhammadiyah itu apa hasilnya gitu. Saya ikut angkatan pertama, kurang lebih hanya 15 orang. Dekannya Profesor Dr. almarhum orang Bandung, Subardi, Pak Bardi, ya dekannya. Dan ini termasuk kerjasama program PP Muhammadiyah. Jadi ijazahnya itu ditandatangani oleh PP Muhammadiyah yang membidangi pendidikan waktu itu, namanya Pak Projo Kusumo. Kemudian dekannya Profesor Bardi. Saya ikut atas nama FIAT. Waktu itu saya kan lulusan FIAT, Fakultas Ilmu Agama jurusan dakwah, yang sekarang jadi studi agama-agama. Ini sekedar memori supaya ngerti. Nah, kuliahnya prodi AIK itu di Surabaya dan di Jogja. Dan itu dosen-dosennya adalah dari PP Muhammadiyah, rata-rata dari majelis tarjih. Jadi misalnya yang terkenal waktu itu masih muda, Pak Diki Mukhtar, kemudian yang pernah jadi ketua PP Muhammadiyah, siapa itu? Pak Kiai Haji Jindar Tamimi, kemudian Kiai Maksum, ketua tarjih dari Klaten, kemudian dilatih sedemikian rupa. Nah, itu mengkaji khusus tentang Muhammadiyah. Nah, salah satunya yang paling intensif itu adalah tarjih, jadi ketarjihan. Ada salah seorang narasumber yang waktu itu sepuh, namanya Kiai Aslam Zainuddin, itu sekretaris pertama majelis tarjih. Waktu itu sudah sepuh sekali. Dan beberapa saat setelah kita pulang itu beliau meninggal. Nah, Pak Aslam Zainuddin ini bercerita, dan kemudian dibenarkan oleh Pak Jindar Tamimi. Dulu Muhammadiyah itu tahun 1927 itu mendapatkan ketamuan, ada tamu dari India, seorang peneliti organisasi Islam yang diteliti Muhammadiyah sebagai organisasi modern. Nah, 2 orang ini datang ke PP Muhammadiyah dan nginap sebulan.
sampai tanggal 1 Syawal. Jadi meneliti berbagai macam tentang program-program Muhammadiyah begini-begini. Ketika tanggal 1 Syawal, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu diadakan di masjid gede, yang di alun-alun Jogja itu loh, masjid besar. Nah, waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal ya, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalnya 1923. Jadi tahun 1927 itu ketua PP Muhammadiyah adalah Kiai Hisham. Nah, setelah selesai 1 Syawal, kemudian ditambah 7 hari Syawal. Nah, setelah itu kemudian pamit orang itu, pamit kembali ke negaranya. Ketika pamit itu memberi catatan kepada Muhammadiyah. Katanya Muhammadiyah ini organisasi Islam modern. Lah kok sholat idnya di masjid? Itu pertanyaan singkat tapi nyelenget bagi PP Muhammadiyah. Loh, opo? Nah itu. Kenapa? Silahkan dipelajarilah. Nabi tidak pernah sholat id di masjid, tapi di tanah lapang. Bukan lapangan ya, tanah lapang. Barangkali Bapak Ibu pernah yang sudah haji atau umroh, di sebelah tenggaranya Masjid Nabawi itu ada Masjid Ghamamah di agak pojok tenggara. Itu dulu adalah perempatan, jadi Masjid Ghamamah namanya. Disitulah Nabi dulu itu sholat id dilakukan. Jadi pertanyaan seorang peneliti ini menggelitik di kalangan PP Muhammadiyah. Nah, setelah mereka kemudian pisah, sudah berangkat, Kiai Hisham usul, berarti kita ini perlu meneliti tentang hal-hal seperti ini. Mau silahkan yang punya keahlian di bidang ini, kumpulkanlah. Kiai Aslam Zainuddin sendiri yang termasuk ahli di bidang fikih, kemudian Kiai Ibrahim itu adalah ketua PP Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, gitu ya. Mereka berkumpul, kesimpulannya ternyata iya, ada hadisnya itu bahwa Nabi itu sholat id di tanah lapang. Nah, kita perlu membentuk wadah yang khusus nangani agama begini-begini. Akhirnya dikumpulkanlah dan dibentuk namanya Lembaga Fikih Muhammadiyah. Ketika Kiai Hisham itu meninggal, diteruskan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah asli Arek Surabaya, namanya Kiai Haji Mas Mansur. Prof. Syafi'i Ma'arif itu pernah komentar, di Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang, belum ada tokoh yang menandingi Kiai Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur dalam hal ghirah, ya, beragama, keahliannya di dalam menggali hukum-hukum dalam Al-Quran dari dua tokoh ini. Nah, zaman Kiai Haji Mas Mansur inilah kemudian dibentuk Majelis Tarjih, khusus berbicara tentang hukum-hukum agama waktu itu. Akan tetapi dalam sidang pertamanya tahun 1929 Kiai Haji Mas Mansur sudah sering ke Jogja untuk ikut serta. Baru pertama kali diadakan sidang tarjih membahas
Kitabul Iman. Jadi ternyata Majelis Tarjih itu tidak selalu hukum-hukum halal haram, bukan, tuntunan beragama. Dari cerita itu kemudian kita menggali, waktu itu sebagai mahasiswa prodi khusus kemuhammadian dengan teman-teman, ya mungkin sekarang sudah banyak yang sudah almarhum. Setahun setelah itu diadakan pelatihan kader tarjih nasional. Lalu dari Jawa Timur semuanya sibuk lah, yang nganggur itu saya, sehingga ya saya yang ditunjuk itu. Bukan karena pinter, enggak. Oh gak bisa aku. Saya ketok nganggur, ya sudah. Maksudnya berangkat. Sehingga pelatihan kader tarjih nasional itu ditempatkan di Muallimin Yogyakarta, seluruh Indonesia, diambil dari tiap provinsi itu hanya diambil 3 orang, saya dengan teman dari Tulungagung. Nah, dilatih jadi 1 bulan, dilatih bagaimana cara mentarjih. Nah, salah satu yang penting itu begini, tentang tarjih ini. Tarjih ini diberi pengantar. Kalau yang cetakan pertama tahun biru. Oh, ini yang baru ya. Dan ini Kiai Haji Mas Mansur yang merumuskan. Majelis Tarjih ini dibentuk itu bukan untuk menandingi imam-imam yang lain, imam madhab terutama, tidak. Muncul di medsos beberapa waktu yang lalu katanya Muhammadiyah itu setengah Wahabi. Mengapa setengah Wahabi? Ya, karena tidak bermadhab. Loh, sing mewajibkan bermadhab itu sopo? Wong madhab itu muncul baru abad berapa Pak Wahab? Baru Hijriah mungkin ya, abad kedua ya Hijriah. Zaman Nabi tidak ada madhab itu. Makanya yang digaungkan oleh Muhammadiyah itu adalah Islam manhaji, bukan Islam madhabi. Bukan Islam menurut madhab siapa, bukan. Tapi Islam yang dibangun di atas sistem pemahaman. Nah itu. Sehingga Majelis Tarjih ini kemudian hidup, dan waktu itu memang luar biasa. Kiai Haji Mas Mansur itu provokatornya memang, sehingga beliau juga yang merumuskan al-masailul khamsu, masalah 5 itu, ma huwad din, ma hiyal ibadah, kemudian ma huwa sabilullah, ma huwad dunya, dan ma huwa al-qiyas itu ya. Waktu itu istilah ijtihad itu masih tersembunyi, itu baru kemudian muncul. Nah, jadi di keterangan Kiai Haji Mas Mansur itu disebutkan bahwa tarjih ini dibentuk itu untuk menyelaraskan berbagai macam perbedaan. Karena perbedaan umat Islam dalam memahami agama itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan itu tidak akan habis, terus saja. Terutama persoalan-persoalan ijtihadiyah itu akan selalu hidup, akan selalu ada pro kontra dan seterusnya. Zaman mazhab 4 saja tidak ada yang sama. Misalnya laki-laki menyentuh perempuan dalam keadaan wudhu, batal wudhunya. Itu aja Imam Hanafi tidak, nah, begitu. Tapi Syafi'i iya. Saya pernah membimbing haji ya. Itu ternyata kelompok KBIH Muhammadiyah waktu itu diikuti oleh kelompok lain. Nah kemudian ketika mau tawaf itu dianjurkan saudara-saudara, untuk tawaf kita akan banyak bersentuhan dengan laki-laki wanita.
Oleh sebab itu untuk sementara mohon pindah mazhab. Jadi semuanya ikrar gitu. Nama saya maksud jamaah haji. Dengan ini untuk sementara saya pindah mazhab. Karena akan bersentuhan tadi supaya tidak apa-apa gitu. Karena awalnya itu mazhab Syafi'i itu kan gitu ya. Senggolan, oh batal wudunya, metu wudu maneh. Balik maneh, sentuhan maneh. Sehingga diambil sikap yang itu. Jadi sementara pindah mazhab. Nah setelah selesai tawaf itu kemudian menyatakan diri. Nama saya maksud dengan ini keluar dari mazhab Hanafi dan kembali kepada Syafi'i. Cek repote beragama seperti itu. Inilah kemudian Kiai Haji Mas Mansur melakukan ya upaya bagaimana agar pemahaman agama ini ditelaah gitu ya, ditelaah sehingga berdasarkan dalil-dalil yang ada itu ditimbang mana yang dianggap paling kuat. Itu bahasa Arabnya paling rajih. Itulah sebabnya namanya majelis tarjih. Nah itu kemudian disepakati. Inilah yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada. Yang kedua, yang diwanti-wanti oleh Kiai Haji Mas Mansur adalah jangan sampai apa yang telah ditetapkan oleh Tarjih Muhammadiyah itu dianggap paling benar, yang lain salah. Itu tidak boleh juga. Jadi meskipun ini sudah disepakati seperti ini, warga Muhammadiyah diharuskan mengikuti tata cara ibadah sesuai dengan tarjih, tetapi tidak boleh menganggap yang lain itu salah. Jadi disinilah ketegaran Kiai Haji Mas Mansur itu dalam memahami agama. Jadi tetap saja bahwa perbedaan itu tidak akan hilang, selalu ada. Bagaimana kalau di Muhammadiyah sendiri terjadi perbedaan? Sangat mungkin saya tokoh Muhammadiyah, tapi saya tetap pakai kunut kalau subuh misalnya gitu ya. Itu mungkin kalau sholat pribadi ketika Anda sebagai seorang imam tidak boleh. Jadi sebagai tokoh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah ya harus sesuai dengan tuntunan tarjih. Tetapi rasa-rasanya dalam prakteknya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah seluruhnya sesuai sami'na wa ata'na mengikuti tuntunan tarjih. Dieling no aku nek wis entek waktu nih. Nah, jadi itu. Tentu saja melaksanakan kegiatan tarjih itu ya tidak mudah gitu kan, ya harus punya bekal yang cukup. Saya masih ingat waktu itu Kiai Maksum dari Klaten itu tokoh yang ketua Majelis Tarjih waktu itu. Jadi masuk rumahnya dites, dijak omong bahasa Arab. Jadi kalau tidak bisa jawab, oh, kamu mustami aja di luar rumah. Nah gitu. Jadi seperti itu. Ya kudu ngerti memang. Nah, jadi selama ini masih ada via-via yang meremehkan putusan tarjih itu karena tidak tahu prosesnya itu. Jadi ini tidak main-main, nggak kaleng-kaleng bahasa kita sekarang gitu. Ya tarjih ini prosesnya itu panjang sekali. Nah, meskipun ada dasar-dasar yang sama-sama sahih, tetapi kemudian tarjih harus memilih. Gitu. Contoh doa iftitah misalnya, kabiro, wajah tu wajiyah, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kedua-duanya sahih, tapi yang wajah tu itu panjang. Panjang, boleh saja baca itu. Cuma rata-rata wong Islam itu maca nek separuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu.
Itu masih ada terusannya, baru sepertiga itu. Nah, maka yang diutamakan oleh Muhammadiyah, Allahumma ba'id, gak panjang-panjang, tapi isinya juga luar biasa. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, apa yang telah diputuskan oleh Tarjih Muhammadiyah, itu bukan berarti yang lain semuanya salah. Tetapi memang kita boleh melakukan kajian-kajian ulang manakala dianggap ada dalil-dalil yang lebih kuat dari yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Oke, jadi itu sebagai pengantar. Yang pertama, yang pertama itu Kitabul Iman. Kitabul Iman. Ini diputuskan, disidangkan tahun 1929. Saya baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwatu alhamdulillahil mubdi'u lil awalimi wal mu'idil arwahi ila adsami yaumal qiyamah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, perhatikan nih, tarjih itu dokumennya masih asli, penyebutan Sayyidina Muhammad. Nah, tapi mengapa orang Muhammadiyah kok gak ono sing ngomong Sayyidina Muhammad? Alasannya adalah itu tidak dipopulerkan supaya tidak gandrung dengan Sayyidina, sehingga bacaan-bacaan dalam ibadah mahdhah itu banyak yang menyebut salawat atas Nabi. Contoh misalnya dalam at-tahiyat, ya. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek wis kebiasaan ngomong sayyidina, engko salat ngomong sayyidina. Padahal kan tidak boleh. Dalam ibadah mahdhah yang dibaca harus apa yang dituntunkan oleh Nabi. Sehingga kalau di luar sholat ya boleh, tetapi Muhammadiyah memang tidak mempopulerkan itu supaya tidak menjadi kebiasaan. Saya masih ingat ceramahnya Pak Ustadz Rohim Nur. Jadi ada kebiasaan di kalangan PP Muhammadiyah itu la tusayyidni katanya. Nabi itu bilang jangan menyebut saya sayyid, sayyidina. Saya tidak tahu itu hadisnya, nanti tugasnya Pak Wahab untuk mencari. Wa qad warada fil hadits an Umar radhiyallahu an qol bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat dari Umar radhiyallahu an qol bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk di masjid ya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi. Zata yaumin, suatu saat, suatu hari, idtola'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Muncul, mbuh karo tekondi. Syadidu bayadi thiyab, kelambine putih persis seragam UM Surabaya. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya ireng. La yura alaihi atharus safar, tidak ada yang tahu tekondi ujuk-ujuk muncul di depan Nabi. La ya'rifuhu minna ahadun, satu pun tidak ada yang tahu. Hatta jalasa ilan Nabi, kemudian orang itu ngewanteng, kelambi putih, rambutnya ireng, duduk di depan Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian menyandingkan ya
duduknya, lututnya di ila rukbatihi, itu disentuhkan ke lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi, di atas dengkulnya Nabi itu. Jadi ujuk-ujuk wong iku wanteng teko-teko ngadeg lungguh nang ngarepe Nabi. Nyedek gitu. Wa qala, terus ngomong, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku Islam itu apa? Orang itu bertanya begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, al Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi jawab, ditakoni, ya, apa Islam itu? Dia jawab, Islam itu adalah syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Setelah diberi penjelasan begitu, qala, orang laki-laki tadi menjawab, sodakta, Anda benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat itu heran, wong iki takon-takon dhewe, jawab-jawab bener dhewe lah itu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Lalu orang laki-laki tadi bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa iman itu. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Hadis ini riwayat Muslim. Di riwayat lain itu sampai ada al-ihsan, ya. Para sahabat bertanya, wong iku takon Islam sampean jawab iya, takon iman sampean jawab iya, betul. Sopo Nabi wong iku? Nabi menjawab, dia adalah malaikat Jibril, mengajarku tentang Islam dan iman. Jadi tarjih ini memulai kitabul iman itu dengan hadis ini. Nah, maka dijelaskan di situ al-imanu billah azza wa jalla. Jadi nanti insya Allah dalam kajian berikutnya tentang iman ini jadi luar biasa gitu ya, sampai tentang qadha qadar dan macam-macam itu tarjih tidak hanyut dalam perselisihan para ahli kalam misalnya gitu. Jadi apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Murji'ah dan lain sebagainya. Tapi Muhammadiyah punya cara memahami agama itu yang bagus. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Kita wajib beriman kepada Allah Rabbina, Rabb kita. Jadi ini penjelasan Rabb itu yang seringkali diartikan, diterjemahkan Tuhan kita. Jadi kata Rabbun itu sesungguhnya lebih dalam dari sekedar Tuhan, gitu ya. Orang-orang ahli tauhid itu tidak mau menyebut Tuhan, karena Tuhan itu sebutan dari istilah dari agama lain. Jadi kita harus membiasakan menyebut Rabb, sama dengan sholat dan sembahyang itu harus kita biasakan sholat. Ya. Allah itu adalah Rabb kita, dari kata Rabba ya Rubbu. Ya, tarbiyah itu pendidikan. Jadi kita hidup ini yang ngerob itu Allah. Jadi pendidikan yang mendidik, yang mencukupi kebutuhan, yang itu rububiyah.
Makanya tarbiyah itu adalah fakultas pendidikan. Seorang guru itu harus memiliki sifat-sifat kerububiyahan. Nah, gitu. Para dosen ini adalah murabbiyun, itu ya Pak Wahab ya, para pendidik, bukan pengajar. Bukan hanya pengajar. Pengajar itu kan menyelesaikan kurikulum, mari kon ngerti gak ngerti ya karepmu, nah gitu. Yang penting sekarang UTS, nah sebentar lagi UAS itu ya. Ini kita menanamkan nilai. Jadi para murabbiyun, ini baru kita bicara tentang Rabbina ini. Murabbiyun itu adalah para pendidik yang menyampaikan dengan tulus, yang istilahnya dalam pendidikan itu ma kharaja minal qalb yadkhulu ilal qalb. Kalau kita mendidik itu dari hati, maka itu akan tembus ke hati anak didik. Jadi menanamkan nilai itu ya ora gampang. Dulu kita ngaji salah gepuk, dan itu kita nikmati waktu itu. Pasror saya itu di pondok itu biasa gitu. Siapa Pak Pasror yang ngajar ngaji? Bang Dola. Dijewer dia. Sekarang udah susah jadi murabbiyun itu. Mana dijewer lapor nang wong tua, nang polisi. Jadi kita punya beban berat ini. Para murabbiyun itu adalah mereka orang-orang yang ahlul basirah, gitu ya. Ulil absar. Ahlul basirah itu orang yang memiliki ketajaman hati. Gitu. Jadi guru itu kadang-kadang mampu membaca raut muka murid. Wong iki mbujukan apa ndak, wong iki bolosan apa ndak, itu kadang-kala raut muka. Dia belajar sungguh-sungguh apa ndak. Nah ini. Jadi kita mengenalkan Allah. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata tidak ada guru itu, kemungkinan saya tidak kenal siapa Rob saya itu. Tapi ya memang dadi murabbiyun itu ya suwe sugene gitu. Suwe sugene. Suwe sugene apa mana dosen tidak tetap. Wes gak oleh TPP. Nah itu banyak kemudian orang beralih jadi guru suwe sugene wes banting setir jadi apa? Mulabbiyun. Mulabbiyun itu apa? Ahli lobby. Jadi ahli lobby itu bahasa Arabnya mulabbiyun. Cepet soge. Contoh makelaran. Mulabbiyun. Apalagi mak comblang mempertemukan orang, biasanya akhir rezeki ini. Kalau zaman sekarang mungkin tim sukses. Tim sukses itu mulabbiyun. Mulabbiyun. Jadi calegnya ndak jadi saja dia sudah untung. Apalagi kalau jadi, nah gitu. Itu mulabbiyun. Jadi kalau murabbiyun itu menjadi ahlul basirah. Tapi kalau mulabbiyun itu ahlul bisyarah. Mampu melihat isinya amplop. Nah, jadi apa namanya? Mohon maaf ini ada guyonnya ya. Jadi itu kita punya tantangan yang luar biasa menjadi murabbiyun, menjadi apa namanya pendidik ya, menanamkan nilai, termasuk dosen-dosen itu menanamkan nilai kepada pada mahasiswa. Kedepannya Pak Mukayat, jadi meskipun sesuai dengan silabus ya harus begini, tetapi penanaman nilai jadi semacam apakah mahasiswa ini cara ibadahnya sudah sesuai dengan target itu di silabus tidak ada kan. Nah para dosen itu harus mampu dengan strategi khusus itu untuk
menanamkan nilai-nilai itu. Misalnya Allahumma ba'id mestinya dan seterusnya. Jadi itu sudah. Jadi mudah-mudahan nanti diteruskan oleh yang lain, ya gantian ya, jangan saya terus. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, jadi baru rabbina. Saya kira itu sebagai pembukaan, pengantar. Mudah-mudahan nanti kita bisa seterusnya. Jadi himpunan putusan tarjih ini sudah banyak ya. Jadi kita baru mulai, tidak tahu nanti sampai kapan itu, sampai ada yang jilid 3 itu yang masalah-masalah terbaru. Nah, gitu. Di samping itu juga ada tanya jawab, tarjih, ketarjihan di Suara Muhammadiyah biasanya itu muncul. Saya kira itu, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Puasa. Enggak.